Oke. Untuk TOT kita minggu kelima, jadi Anda tutorial minggu kelima itu pada minggu depan ya. Kita sudah masuk ke materi sistem persamaan linear ya. Jadi mereka minggu kemarin sudah belajar tentang matriks. Jadi sekiranya dari matriks itu bisa dimanfaatkan untuk mencari solusi untuk sistem persamaan linear. Seperti itu ya. Jadi kita langsung saja. Ini jadi untuk perkenalannya, sistem persamaan linear seperti apa. Dan saya rasa mereka juga sudah dapat gitu ya sistem persamaan linear waktu zaman sekolah. Oke, kita mulai saja. Untuk soal nomor 1 sampai 4, tentukan solusi dari sistem persamaan linear yang diberikan. Gambarkan pula grafik dari setiap sistem untuk menjelaskan solusi yang diperoleh. Jadi ini simple aja ya, bisa menggunakan substitusi atau menggunakan eliminasi ya. Jadi saya coba menggunakan substitusi mungkin ya. Saya coba karena kita punya dua. Ini kenapa? Kok hilang? Sebentar. Kenapa hilang? Oke. Ya. Kita mulai. Tadi kita sudah melihat untuk yang sistem persamaan yang pertamanya, 2x1 dikurang x2 sama dengan 3. Ini kita coba pindah ruaskan untuk x2 ya. X2-nya berarti 2x1 min 3 sama dengan x2. Nah, x2 inilah yang akan kita substitusikan ke persamaan kedua. Jadi kita akan punya x1 min 3 dikali 2x1 dikurang 3. Akan sama dengan 7. Jadi kita akan dapat x1 min 6x1 ditambah 9 sama dengan 7. Gitu ya. Ya, berarti min 5x1 sama dengan 2, min 2, sorry. X1 akan sama dengan 2/5. Oke, kalau misalnya kita punya X1-nya 2/5, berarti kita dapatkan 4/5 dikurang 3 itu berarti 15/5 ya. Itu sama dengan X2. Berarti X2 kita adalah min 11/5. Oke, kita keep dulu ya. X1, X2 kita keep dulu. Itu sama dengan 2/5, min 11/5. Oke. Ya. Kita keep solusinya. Kita mau coba menggambarkan grafik dari sistem persamaan linear ini supaya bisa melihat apakah titik yang berpotongan di sistem persamaan linear itu adalah benar 2/5 dan min 11/5. Oke. Kita seperti ini ya. Oke, untuk di sini X1, di sini X2. Untuk menggambar garis kan kita hanya perlu melihat di titik mana dia berpotongan terhadap sumbu X1 dan di titik mana dia berpotongan terhadap sumbu X2. Berarti kita coba cek untuk persamaan yang pertama. Ketika X2-nya 0, berarti X1-nya adalah 3/2. Jadi kira-kira di sini ya, saya bisa kira-kira 3/2 di sini. Oke. Kemudian ketika X1-nya 0, berarti X2-nya adalah min 3. Jadi min 3, saya kira-kira di sini ya, min 3. Ini hanya mengira-ngira saja gitu.
Oke. Sekarang ini kita coba tarik garis. Ini biar ada perbedaan. Mungkin nggak rapi. Oke. Mungkin seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Untuk garis pertama, 2x1 min x2 sama dengan 3. Kemudian untuk yang persamaan kedua, ketika x2-nya 0, berarti x1-nya sama dengan 7. Kira-kira di agak jauh ya dari 3/2. Berarti di sini. 7. Kemudian untuk x2-nya, ketika x1-nya sama dengan 0, berarti x2-nya adalah min 7/3. Min 7/3 berarti sekitaran sini ya. Min 7/3 itu di bawahnya min 2. Oh, mungkin agak turun lagi. Turun lagi, kira-kira di sini. Min 7/3. Kita coba tarik garis. Ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi titik pertemuannya adalah di sini. Dan ini adalah 2/5. 2/5. Kemudian min 11/5 ya. Ini min 11/5. Ya, betul ya. 11/5. Ya, betul. Jadi ini adalah representasi grafik untuk menjelaskan solusi dari sistem persamaan linear. Oke, saya rasa masih aman ya. Saya coba satu soal lagi mungkin. Untuk sisanya saya serahkan ke kalian. Saya mungkin coba nomor 4 kali ya. Saya coba nomor 4. Nomor 4 kita punya, oke, kita lakukan substitusi lagi ya. Jadi x1 ditambah 2x2 sama dengan 6, sama dengan 3, itu akan ekuivalen dengan x1 sama dengan 3 min 2x2. Oke, kita coba substitusikan nilai x1 ke persamaan kedua. Jadi 4 dikalikan x2 ditambah 2 dikalikan x1. Kita punya 3 min 2x2. Ini akan bernilai sama dengan 6. Kemudian 4x2 ditambah 6 dikurang 4x2. Sama dengan 6. Oke. Ini habis ya. Ini habis. Artinya 0x2 itu akan sama dengan 0. Nah, dengan Anda menemui kasus seperti ini, artinya seluruh nilai x2 pada bilangan real itu akan memenuhi sistem persamaan linear ya. Jadi dengan kasus seperti ini, maka SPL ini akan mendapatkan solusi yang banyaknya tak berhingga, gitu ya. Jadi x1, x2 solusinya bilangan real gitu ya. Itu. Tapi ada ketentuan ya, x2, x1-nya seperti apa. Jadi mungkin ada ketentuan x1 dan x2-nya. Seperti apa? Berarti kita bisa menganggap ketika x2-nya sama dengan k, maka x1 ditambah 2k sama dengan 3, yang artinya x1-nya itu akan bernilai 3 min 2k. Berarti solusi yang kita punya adalah k, 3 min 2k untuk k bilangan real. Gitu ya. Nah, biasanya dengan kita telah mendapatkan bahwa solusi dari SPL ini berbentuk Anda banyaknya adalah tak hingga,
kita sudah bisa menduga bahwa representasi grafik dari sistem persamaan linear ini adalah berimpit ya. Jadi kita coba gambarkan, mungkin kita keep dulu yang ini. Kita coba gambarkan pada grafik. Oke. Ini ada X1, ini X2. Oke, ketika X2-nya 0, berarti X1-nya kita bisa dapatkan 3 ya. 3. Kemudian ketika X1-nya 0, berarti X2-nya bernilai 3/2. Kita gambarkan. Kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian untuk persamaan kedua, kita punya untuk X1-nya 0, berarti X2-nya bernilai 3/2 juga ya. 3/2. Kemudian untuk X2-nya 0, X1-nya bernilai 3. Betul ya? Jadi untuk garis persamaan kedua itu seperti ini. Jadi sama ya, berimpit ya. Jadi kita hanya memandang sebagai satu persamaan aja. Dari yang kita punya SPL ini, kita hanya memandang sebagai satu persamaan, yaitu X1 ditambah 2X2 sama dengan 3. Sehingga inilah yang menyebabkan solusi yang kita punya itu ada banyaknya tak berhingga. Seperti itu. Untuk nomor 1-4, ada pertanyaan? Oke, saya rasa masih aman ya. Jadi diharapkan Anda bisa menjelaskan nanti untuk kasus-kasus seperti apa SPL yang Anda akan hadapi, yang mahasiswa akan hadapi, itu memiliki solusi tunggal, tidak ada solusi, atau solusinya ada tak hingga. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba lanjut nomor 5 ya. Masih aman saya rasa. Oh iya, saya lupa share di grup ya, modul sama tutorialnya. Jadi nanti habis TOT ini saya akan share. Seperti itu. Kita coba lanjut nomor 5. Jadi misalkan A dan dia adalah konstanta. Jadi harapannya adalah dengan menyelesaikan SPL di bawah ini, kita memperoleh nilai X1 dan X2 dalam bentuk masing-masing dalam bentuk A, B ya. Seperti itu. Oke. Masih cara biasa saja ya. Kita pakai cara substitusi saja. Ketika kita punya 2X1 ditambah X2 sama dengan A, berarti kita bisa pindahkan 2X1 ke ruas kanan, artinya X2 sama dengan A dikurang 2X1. Nilai X2 yang inilah kita substitusikan ke persamaan kedua ya. Jadi 3X1 plus 6 A dikurang 2X1 akan sama dengan B. Ya, 3X1 ditambah 6A dikurang 12X1 sama dengan B. Kemudian min 9X1 akan sama dengan B min 6A. X1 sama dengan 6A min B per 9. Oke, ini kita baru dapat X1-nya. Nah, untuk mendapatkan X2 kita tinggal substitusikan lagi ya. Nilai X1-nya ke bebas untuk persamaan 1 atau persamaan 2. Jadi saya coba pakai persamaan pertama saja ya. Untuk X1 sama dengan 6A min B per 9, kita substitusikan 2 dikalikan 6A min B per 9 ditambah X2 akan sama dengan A. Kita coba kali penyebut ya, berarti 12A dikurang 2B
ditambah 9X2 sama dengan 9A. Artinya 9X2 itu akan sama dengan 11. Oh, sorry. Bukan 11. Akan bernilai, sorry ini. Kelihatan. Oke, akan sama dengan 2B min 3A ya. Berarti X2 sama dengan 2B min 3A per 9. Kita sudah dapat ya solusi untuk SPL yang demikian, yaitu X1, X2 sama dengan 6A min B per 9, 2B min 3A per 9. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Ada pertanyaan untuk nomor 5? Oke, masih aman ya? Masih aman. Jadi Anda bisa menyelesaikan X1 dan X2 untuk ada, walaupun ada konstanta di sini ya, konstanta A dan B di sini. Seperti itu. Kita coba lanjut nomor 6. Ini sudah masuk ke aplikasi ya. Jadi kita lihat di sini Andi berbelanja ke toko buku. Kita lihat kira-kira parameter-parameter apa saja yang bisa kita jadikan sebagai variabel ya. Di sini kita punya buku tulis, ada pensil ya. Kemudian untuk kasus yang sama kita juga punya buku tulis dan pensil. Jadi kita bisa mengasumsikan X sama dengan buku tulis, kemudian Y adalah pensil. Jadi perubahan dari kasus menjadi SPL yang kita punya adalah 4 buah buku tulis, berarti kita punya 4X. Kemudian ditambah 1 buah pensil, berarti 1Y. Itu Andi harus membayar sebesar 5.600. Ya. Kemudian untuk kasus yang berbeda, Budi membeli 5 buku tulis, yaitu 5X, ditambah 3 buah pensil, itu 3Y, akan sama dengan Budi membayar sebesar 8.400. Ini ya. Oke. Kali ini saya mau coba pakai eliminasi ya. Eliminasi, saya mau coba mengeliminasikan nilai Y-nya. Jadi untuk mengeliminasi nilai Y, saya mau coba persamaan pertama saya kalikan 3. Jadi kalikan 3, 12X ditambah 3Y sama dengan 56 kali 3 berarti 18. 168 ya. 800. Boleh? Oke. Kita kurangkan, artinya min 7X sama dengan min 8.400. Ini cek kalau saya salah misalnya. X-nya 1.200 nanti. Oke. Untuk nilai pensilnya ya, X-nya kita dapat 1.200. Kita coba lakukan substitusi saja, substitusi biasa. Ya, agak kecil. X-nya 1.200 berarti 4 dikali 1.200 ditambah Y itu akan sama dengan 5.600. Nilai Y itu akan sama dengan nilai pensil ya. Harganya pensil 5.600 dikurang 4.800. Artinya harga pensil itu akan sama dengan Rp800. Ya, Rp800. Oke, seperti itu. Jadi bagaimana mahasiswa nanti bisa mengubah dari studi kasus menjadi ke suatu sistem persamaan linear ya. Dan kemudian
menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut untuk mendapatkan solusi ya, untuk mendapatkan solusi. Kemudian dari solusi itulah kita bisa menjelaskan harga untuk buku tulis dan untuk satu pensil. Seperti itu. Saya rasa masih aman ya untuk nomor 6. Mungkin di sela-sela tutorial nanti Anda bisa memberikan contoh-contoh yang lain ya. Misalnya mungkin toko buku diganti sama toko buah, kemudian buku tulis diganti buah duren, pensil diganti buah apel gitu ya. Sama saja saya rasa. Dan kemudian mungkin bisa dibikin lebih kompleks lagi kasusnya untuk mungkin 3 variabel, kemudian nanti 3 variabel nanti ada 3 kasus ya. Jadinya dengan 3 variabel dan 3 kasus akan Anda dapatkan SPL dengan 3 persamaan. Seperti itu. Oke, saya rasa masih aman untuk nomor 6. Saya coba lanjut ke nomor 7. Oke, nomor 7 itu saya rasa sama seperti nomor 5 ya. Hanya saja kita memiliki SPL dengan 3 variabel dan 3 persamaan. Jadi kita coba menggunakan teknik eliminasi saja ya. Jadi di sini kita punya saya rasa bisa jadi patokannya itu persamaan pertama ya. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan A. Saya coba kalikan 2, itu akan mendapatkan 2X1 ditambah 2X2 tambah 2X3 sama dengan 2A. Kemudian 2X1 ditambah 2X3 sama dengan B. Saya coba kurangkan. Akan mendapatkan 2X2 itu sama dengan 2A min B. Artinya X2 sama dengan 2A min B per 2. Jadi kebetulan ya, jadi untuk proses eliminasi 2 persamaan dengan 3 variabel ini, kebetulan Anda bisa dapatkan langsung nilai X2-nya. Jadi biasanya kan proses pengeliminasian 2 persamaan dengan 3 variabel biasanya selalu menyisakan 2 variabel ya. Ini kebetulan karena konstanta yang setelah dikalikan ini sama-sama habis gitu ya, sama-sama kosong, jadi tinggal menyisakan 2X2, jadi kita bisa peroleh nilai X2-nya, seperti itu. Kemudian kita coba untuk proses eliminasi dari persamaan pertama ke persamaan ketiga. Kita coba kalikan 3 ya. 3X1 ditambah 3X2 ditambah 3X3 sama dengan 3A. Kemudian 3X2 ditambah 3X3 akan bernilai sama dengan C. Saya kurangkan, ini juga lagi-lagi kebetulan ya. Bisa langsung habis. 2 variabel, jadi kita punya 3X1 sama dengan 3A min C. Berarti kita dapat X1-nya sama dengan 3A min C per 3. Gitu ya. Jadi yang belum di sini adalah nilai X3-nya. Dan ini saya rasa mungkin lebih mudah menggunakan kedua ini ya. Atau salah satu dari 2 persamaan ini ya. Jadi kita coba pakai yang kedua mungkin. Di sini kita dapatkan 2. X1-nya adalah 3A min C per 3 ditambah 2X3 sama dengan B. Kemudian kita peroleh, kita bagi 2 saja langsung semua ya. 3A min C per 3 ditambah X3 sama dengan B per 2. Yang artinya X3 sama dengan B per 2 dikurang 3A min C per 3. Ini kalau mau disamakan penyebutnya, ya bisa langsung saja ya, berarti 6. Di sini berarti 3B min 6A plus 2C. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Untuk nomor 7. Sejauh ini masih aman, Bapak. Ya, masih aman ya.
Oke, jadi dari proses tadi jangan lupa ya untuk mungkin biar lebih meng-state bahwa solusinya seperti apa, tuliskan saja dengan rapih ya. Jadi X1-nya adalah 3A min C per 3, X2-nya 2A min B per 2, 3B min 6A plus 2C per 6. Seperti itu ya. Jadi biar lebih rapih dan biar lebih terlihat solusinya ya. Penulisan solusinya. Oke, kalau masih aman bisa lanjut nomor 8 ya. Saya resize dulu bentar. Oke. Lanjut ya, nomor 8. Tentukan nilai A agar sistem berikut tidak memiliki solusi, memiliki tepat satu solusi, memiliki tak terhingga banyaknya solusi. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah persamaan yang tersemat nilai tersemat konstanta A itu persamaan yang ketiga. Jadi sebisa mungkin kita mau melihat nilai variabel ya, nilai variabel yang mana yang nanti masih tersemat konstanta A supaya nanti kita bisa menentukan konstanta A seperti apa yang menghasilkan variabel yang ketiga ini ya, variabel yang ketiga ini. Variabelnya apakah ada banyak yang memenuhi atau tidak sama sekali atau tunggal seperti itu ya. Oke, kita coba cek. Kita seperti biasa saja ya. Coba kita selesaikan. Saya mau menyelesaikan mungkin persamaan kedua dan persamaan ke satu dulu. Itu yang persamaan ke pertama saya kalikan dengan 3 ya. Jadi 3x1 ditambah 6x2 dikurang 9x3 sama dengan 12. Oke, saya mau eliminasikan terhadap x2s, terhadap persamaan kedua, sorry. 3x1 min x2 plus 5x3 akan bernilai sama dengan 2, yang artinya saya kurangkan untuk mengeliminasi x1, berarti 7x2 dikurang 14x3 akan sama dengan 10. Oke, kita keep. Ya, untuk kita pakai selanjutnya, saya coba geser ke kiri. Kita mau mengeliminasi x1 untuk penggunaan persamaan ketiga dan persamaan ke 1. Artinya saya mau mengalihkan persamaan pertama dengan 4. Berarti 4x1 ditambah 2x2, sorry, 8x2 ya, 8x2 dikurang 12x3 sama dengan 16. Oke, kemudian kita punya 4x1 ditambah x2 ditambah a kuadrat min 14x3 sama dengan a plus 2. Oke, kita kurangkan. Itu artinya kita akan memiliki 7x2 12 min 12 ditambah apa nih? Ditambah 2 min a kuadrat ya. Betul enggak? Min 12 min a kuadrat plus 14 ya. 2 min a kuadrat x3 sama dengan 14 ya, 14 ya, 14 min a. Oke, kita sudah mendapatkan dua persamaan yang memiliki variabel x2 x3 ya. Berarti kita mau coba memperoleh salah satunya ya. Memperoleh salah satu variabel, nilai variabelnya 7x2 plus 2 min a kuadrat x3 sama dengan 14 min a. Oke. Di sini bisa kelihatan ya, yang dengan mudah kita bisa eliminasi tentu yang variabel x2 ya. Ini karena koefisien yang tersemat di variabel x2 sudah sama ya. Jadi kita kurangkan saja
Artinya min 14 min 2 min A kuadrat. Oke, ini A kuadrat minus jadi minus plus ya. Minus 14 min 2 berarti min 16. X3 sama dengan 10 min 14 jadi min 4. Kemudian minus minus A jadi A. Oke, kita sudah mendapatkan satu variabel ya dengan X3 ya dengan koefisien masih terdapat nilai A-nya. Nah, ini bisa kita pecah ya. Jadi A kuadrat sorry. Oke. Sebelum ke sana kita coba bahas yang B dulu ya kali ya, memiliki tepat satu solusi. Jadi kalau misalnya nilai yang ini tidak bernilai 0, maka kita nggak ada masalah ya. Kita nggak ada masalah kalau misalnya dia tidak bernilai 0 ya. Jadi X3 itu akan bernilai A-4 per A kuadrat min 16. Jadi selama dia bukan 0, maka X3 akan memiliki tepat satu solusi ya. Ketika X3 tepat satu solusi, maka X2 dan X1 mengikuti. Jadi yang B itu SPL akan memiliki tepat satu solusi selama A kuadrat min 16 tidak sama dengan 0. Atau dengan mudah mungkin ya kita bisa simpulkan bahwa A-nya tidak sama dengan 4 atau dan A-nya tidak sama dengan min 4. Oke, yang untuk B ada pertanyaan nggak? Berarti ketika A-nya tidak sama dengan 4 dan A-nya tidak sama dengan min 4, berarti kita mendapatkan X3-nya adalah seperti ini. Dan X2 dan X1 akan mengikuti ya. Oke. Masih aman ya saya rasa ya. Oke. Berarti kan sebenarnya yang perlu dicek lagi adalah kasus ketika A-nya sama dengan 4 dan kasus ketika A-nya sama dengan 4 ya. Kasus ketika A-nya sama dengan 4 seperti apa dan kasus ketika A-nya sama dengan 4 seperti apa. Ya sudah, kita pandang lagi saja yang hasil dari ini ya. Kita masukkan A-nya seperti apa gitu. Ketika A-nya sama dengan 4 berarti apa? Yang di kiri jadi 0 ya. Yang di kanan jadi 0 juga. Nah, ini kan artinya mau berapapun X3-nya, itu pernyataan ini benar kan? Mau berapapun X3-nya. Jadi ketika kita mendapatkan kesimpulan akhirnya itu adalah suatu pernyataan yang benar untuk X3-nya berapapun, artinya untuk A sama dengan 4, itu akan memiliki tak hingga banyaknya solusi. Seperti itu ya. Namun, ketika A-nya sama dengan min 4, maka kita akan peroleh 0 dikali X3 itu sama dengan min 8. Jadi mau X3-nya berapapun nggak ketemu ya. Coba X3 yang berapa? Coba yang menghasilkan 0 kali X3 sama dengan min 8. Padahal kan 0 dikali X3 kan 0 gitu ya. Jadi ketika Anda menemui kesimpulan bahwa pernyataan ini adalah salah, artinya untuk hanya min 4, itu dia tidak memiliki solusi. Seperti itu ya. Jadi bisa bedakan mana yang mau X3-nya berapapun dia pernyataannya benar, kemudian mau untuk yang kedua kita tidak mendapatkan X3 sehingga pernyataan ini menjadi benar. Seperti itu. Nomor 8 ada pertanyaan? Jadi diharapkan mahasiswa sudah bisa sampai sini nanti ya untuk memberikan kesimpulan bahwa SPL itu tidak memiliki solusi tunggal, kemudian tak hingga banyak solusi.
uh, terutama untuk yang tidak memiliki solusi dan tak berhingga banyak solusi. Diharapkan nanti dalam proses penyelesaian SPL, entah menggunakan substitusi atau menggunakan eliminasi, kondisi A dan C ini terpenuhi ketika kita memiliki kita memperoleh suatu proposisi yang bernilai benar atau bernilai salah gitu ya. Jadi setelah proses akhir dari penyelesaian SPL nanti, ketika ditemukan proposisi atau kesimpulan yang benar, maka akan memiliki tak berhingga banyak solusi, kemudian kalau salah akan tidak memiliki solusi. Seperti itu. Oke, saya rasa masih aman. Kita coba lanjut. Nomor 9 sampai 11 ya. Saya coba ambil satu saja ya. Dari sini. Dua soal lagi saya kasih ke kalian. Karena lumayan ya. 3 kali 3. 3 persamaan, 3 variabel. Seperti itu ya. Oke. Coba saya nomor 9 ya. Ini mungkin yang lebih mudah. Kita lihat X3-nya ya. Mungkin ya. Karena ada 2 persamaan dengan koefisien X3-nya sama. Jadi mungkin lebih mudah ya. Dilihatnya. Kalau sudah sama, artinya kita tinggal langsung kurangkan saja. Jadi saya mau mengurangkan 2X. Persamaan pertama dengan persamaan ketiga, itu saya peroleh min X1, min X2. Ya, betul ya. 2 dikurang 3 min 1, min 3, min 2, min X, min 1. Akan sama dengan min 3. Kemudian saya mau mencoba mengeliminasi X3 dengan persamaan pertama dan kedua. Berarti persamaan pertama saya kalikan dengan 2 ya. Yang artinya 4X1 dikurang 6X2 ditambah 2X3 akan sama dengan min 2. Kemudian X1 ditambah X2 min 2X3 sama dengan min 3. Kita jumlahkan supaya mengeliminasi X3 berarti 5. X1 ditambah dikurang min X2. X3 habis ya. Jadi kita punya min 5. Betul ya? Oke, ketika dibagi 5 berarti X1 min X2 sama dengan min 1. Min X2 sama dengan min 1. Jadi lebih mudah ya terlihatnya. Nilai X1 dan X2 saya rasa bisa dengan mudah kita peroleh dengan langsung eliminasi, dikurang atau ditambah. Jadi ketika ditambah, ini akan memperoleh min 2 X2 akan sama dengan min 4, berarti X2-nya sama dengan 2. Ketika dikurang nanti akan dapat 2X1, min 2X1 akan sama dengan min 2, X1 sama dengan 1. Oke, tapi kita belum selesai karena masih mencari nilai X3. Ya, saya rasa bisa pakai persamaan pertama. Berarti 2 dikalikan dengan X1 adalah 1, kemudian 3 dikurang X2 adalah 2, ditambah X3 sama dengan min 1. 2 dikurang 6 itu min 4, dipindah ruas jadi plus 4, berarti X3-nya adalah 3. Boleh 3 ya. Iya, betul. Oke, ada pertanyaan nomor 9? Ini mungkin kebetulan ya, kebetulan tunggal ya. Mungkin ada SPLN di sini kali ya, yang solusinya nggak tunggal atau nggak punya solusi.
Oke lah, saya mungkin coba nomor 11 kali ya. Siapa tahu mungkin nomor 11 solusinya nggak tunggal. Dan kebetulan nomor 11 X1-nya semua koefisiennya 2. Jadi bisa dengan mudah kita eliminasi ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2, berarti kita punya min 2x2 min x3 sama dengan min 1. Kemudian eliminasi 1 dan 3. 1 dan 3 berarti 2x2 plus x3. Betul ya? 2x2 plus x3 sama dengan 1. Nah, kita sekarang punya ini. Kemudian mau kita eliminasikan x3-nya. Berarti tinggal dijumlahkan saja ya. Artinya, oh ini kebetulan ya, oke. Kita jumlahkan artinya 0, x2 itu sama dengan 0. Nah, ini kan sebenarnya suatu pernyataan yang benar ya. Jadi mau x2-nya berapapun, pernyataannya selalu benar. Nah, yang artinya solusi kita untuk ini adalah tak berhingga nantinya ya. Ada tak berhingga nantinya. Jadi kita bisa set saja x2-nya sama dengan k atau t atau mungkin terserah konstanta apa yang mau Anda pakai. Kita bisa set x2 sama dengan k untuk k bilangan real. Jadi ketika x2 sama dengan k artinya x3 itu akan bernilai 1 min 2k. Betul ya? Jadi x3 sama dengan 1 min 2x2, x2-nya adalah k. Oke. Kemudian kita coba substitusikan x2 dan x3 yang kita peroleh ke salah satu persamaan. Kita pakai yang ketiga saja, 2. X1 min 3k ditambah 2 dikali 1 min 2k akan sama dengan 2. Berarti 2x1 dikurang 3k ditambah 2 min 4k sama dengan 2. Oke, ini habis ya. 2 habis, jadi tinggal 2x1 sama dengan 7k. Oke, jadi solusinya seperti ini ya. Ada tak berhingga banyaknya solusi yang sebenarnya bisa kita tuliskan menjadi X1, X2, X3 itu adalah X1-nya 7/2K, ini koma. X2-nya adalah K, X3-nya adalah 1 min 2K. Untuk K-nya bilangan real. Seperti itu ya, nomor 11. Ini kebetulan ada SPL yang menghasilkan. Ini mungkin nomor 10 nggak ada solusi lagi. Ini Anda coba deh. Anda coba sendiri ya, nomor 10. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Kita coba lanjut ya. Untuk soal nomor 12 sampai 13, tentukan solusi dari sistem persamaan linear yang diberikan dengan menggunakan sifat invertibilitas matriks koefisien ya. Jadi sudah masuk ke matriks koefisien. Kita punya di sini berarti untuk SPL yang nomor 12, matriks koefisiennya adalah 5, min 3, 2, 7. Dikalikan dengan X sama dengan 2, 3. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ya, kalau misalnya Anda punya sistem persamaan linear dalam bentuk matriks koefisiennya adalah A dikalikan X sama dengan B, selama A-nya invertible, berarti kan A-nya memiliki inverse ya. Inverse dari A misalnya adalah A inverse. Berarti nilai X adalah kita masing-masing kalikan saja kedua ruas terhadap A inverse, yang artinya A inverse dikalikan A dikalikan X sama dengan A inverse B. A inverse A adalah matriks identitas. Jadi vektor berapapun ketika dikalikan matriks identitas akan menghasilkan vektor itu sendiri, yang artinya X adalah A inverse dikalikan B. Inverse. Oke. Jadi
metode seperti ini artinya kita mencari inverse matrix kalau ada dari matriks A. Seperti itu ya. Jadi kita coba. Ini karena kebetulan masih 2 kali 2, berarti kita coba cari determinannya. Determinan dari 5 min 3, 27 adalah kalinya 5 kali 7 sama dengan 35 dikurang min 3 kali 2 berarti min 6 ya. Berarti sama dengan 41. Artinya inverse dari determinan ini adalah inverse dari matriks ini adalah 1 per determinan berarti 41 dikalikan dengan ini dibalik ya 75 kemudian dikali minus bagian diagonal yang kanan 3 min 2. Oke, artinya A inverse kita adalah 7 per 41 3 per 41 min 2 per 41 kemudian 5 per 41. Oke. Ini kemudian hasil dari A inverse kita kalikan terhadap si B 23 ini ya. Jadi X yang kita peroleh nanti adalah 7 per 41 3 per 41 kemudian min 2 per 41 dan 5 per 41 dikalikan dengan 2 dan 3. Ini akan sama dengan, saya coba hapus dulu. Akan sama dengan 14 ditambah 9 itu 23 per 41. Kemudian min 4 ditambah 15, 11 per 4. Jadi inilah adalah solusi untuk sistem persamaan linear ya. Jadi X1, X2-nya adalah vektor X tadi ya, yaitu 23 per 41, 11 per 41. Oke, ada pertanyaan untuk SPL dengan metode matriks? Oke, kasus nomor 13 sungguh unik ya. Jadi kebetulan B-nya adalah vektor 0. B-nya vektor 0. Jadi B-nya itu 0, 0. Jadi sebenarnya yang perlu kita cek di sini adalah apakah nantinya matriks koefisien dari SPL kita 1, min 2, 4, dan min 3 itu memiliki inverse apa enggak? Sorry, mungkin lebih enaknya kali ya memiliki determinan sama dengan 0 atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah fix bahwa matriks ini determinannya tidak 0 dan dia invertible, maka solusinya tentu saja langsung 0, 0 ya. Karena kita punya apa? Tadi kan X-nya kan A inverse B. Kemudian B-nya adalah matriks 0. Ya, mau dikalikan apapun ya akan jadi 0 aja dong. Jadi seperti itu. Jadi selama dia punya matriks, selama dia punya matriks inverse ya, invertible, maka solusinya ketika B-nya adalah matriks 0, itu adalah 0 juga. Jadi kita bisa cek determinan ini adalah min 3 dikurang min 8. 5 berarti ya. Jadi dia invertible berarti ya. Berarti SPL ini akan memiliki solusi 0 juga. Seperti itu mudahnya ya. Ada pertanyaan nggak nomor 13? Oke, kita coba lanjut ya. Nomor 14 sampai 16. Oke. Ini yang terakhir mungkin.
tentukan solusi dari SPL menggunakan aturan Cramer. Jadi mungkin maksudnya aturan Cramer kita bisa awal mulanya berarti kita punya AX dulu ya, AX sama dengan B. AX sama dengan B. X-nya sendiri adalah kalau misalnya masih 2 kali 2 berarti X1 dan X2. Berarti nilai X1 adalah determinan ya, determinan dari begitu. Determinan dari A1 dibagi determinan dari A. A1 ini adalah kita peroleh matriks penyesuaian dari matriks A ketika kita mengganti kolom dari si A, kolom pertama, dengan matriks B ya. Jadi karena bisa dibilang B ini kan matriks kolom juga ya, hanya memiliki satu kolom. Jadi kita ganti matriks A pada kolom pertama dengan matriks B. Seperti itu. Dengan cara yang sama juga kita peroleh X2 adalah determinan dari A2 dibagi dengan determinan A. Oke, kalau misalnya kita menemukan bahwa determinan A-nya itu sama dengan 0, ya artinya kita nggak mendapatkan solusi tunggal dari X1 dan X2. Seperti itu ya. Jadi determinan A1 dibagi 0 ya. Kita nggak tahu nilai X1-nya kan. Begitu juga dengan X2. Ketika determinan A-nya sama dengan 0, kita nggak tahu nilai X2-nya. Seperti itu ya. Jadi harus dicek lagi untuk determinan A-nya. Dan saya rasa ini adalah yang menjadi suatu kasus ya. Kasus untuk nomor 14, saya rasa ini determinan matriks koefisiennya adalah 0 deh. Jadi kita kan punya 3, min 1, min 3, 1. Betul ya, jadi 3 dikali 1 dikurang min 3 kali min 1. Jadi determinannya A-nya adalah 0 ya. Determinan A-nya adalah 0. Jadi kita perlu menyelesaikan secara biasa ya. Jadi menentukan apakah X1, X2-nya ini SPL-nya ini tidak memiliki solusi atau SPL ini memiliki tak hingga banyaknya solusi. Dan ini sepertinya nggak memiliki solusi sih. Nanti kalau misalnya digambarkan di grafiknya digambarkan itu akan memiliki kesejajaran antara kedua garis yang artinya tidak memiliki solusi. Saya rasa seperti itu. Nomor 14. Kita lanjut nomor 15 ya. Mungkin ya, nomor 15. Nomor 15 kita punya matriks representasi koefisien kita adalah 5, min 1, min 1, kemudian 1, 7, 2, lalu 3, min 2, 3. Jadi kita coba menghitung determinan dari si A. Ini kita pakai penjabarannya, jadi bisa langsung kayak men-enlist lagi ya, jadi 5, 1, 3, kemudian min 1, 7, 2, seperti biasa gitu ya. Jadi kita min 1, 7, min 2, kemudian yang diagonal dari kiri ke kanan plus, kemudian dari kanan bawah ke kiri atas, kiri bawah ke kanan atas itu menjadi minus gitu ya. Kita coba mungkin 5, 7, 3, berarti 35 kali 3, 105. Min 1, 2, 3, min 6. Min 1, 1, min 2, 2. Dikurang 37 min 1, min 21. Min 2, 25, min 20. Kemudian 3, 1, min 1, min 3. Jadi kita punya 101, betul ya 101, 107, oke. Ditambah min 21, min 20, min 41, min 3, min 44, berarti plus 44. Berarti
determinan A adalah 145. Seperti itu ya. Oke. Oke, 145 berarti determinan A-nya. Berarti selanjutnya adalah kita menentukan determinan dari A1, A2, dan A3 ya. A1 adalah kita mengganti kolom-kolom matriks koefisien dari A pada kolom pertama dengan matriks B. Berarti ini min 1, min 4, min 3, kemudian min 1, 7, min 2, min 1, 2, 3. Ini kita coba dengan cara yang sama dengan mencari determinan dari matriks A, yaitu min 1, min 4, min 3, kemudian min 1, 7, min 2. Ya, determinan dari A1 adalah min 21 plus 6, betul ya, plus 6. Kemudian ini kalau saya ada yang mistake, interupsi aja nggak apa ya. Itu min 8 dikurang 21 ditambah 4 ditambah 12. Oke. Berarti sama dengan min 21 tambah min 8, min 29 tambah 6. Min 23 dikurang 21 tambah 4, 25 tambah 12, 37. Berarti determinan A1 adalah min 60. Ya. Kita lanjut. Untuk mencari determinan dari A2, maka matriks A2-nya itu sendiri adalah kita menukarkan kolom kedua dari matriks A dengan matriks B. Jadi 5, 1, 3, kemudian min 1, min 4, min 3, kemudian min 1, 2, 3. Cara yang sama, kita buat 5, 1, 3, dan min 1, min 4, min 3. Berarti determinan dari A2 adalah, kita coba hitung, min 60 ya. Min 60, kemudian min 6 ditambah 3, kemudian dikurang itu 12, min 3 dikali 2, min 6 dikali 5, min 30, kemudian min 3. Jadi determinan A2 adalah min 63, ini 12 min 30, min 18, min 18, min 3, min 21. Jadi sama dengan min 84. Oke, masih satu matriks lagi. Satu matriks lagi adalah A3, yaitu menukarkan kolom ketiga matriks representasi koefisien A dengan matriks B. Berarti 5, 1, 3, min 1, 7, min 2, dengan min 1, min 4, min 3. Cara yang sama ya, 5, 1, 3, kemudian min 1, 7, min 2. Kita peroleh determinan dari A3 ya, sama dengan 5 kali 7, 35, min 3, min 105. Kemudian tambah 12 ditambah 2 dikurang bagian dari kanan, dari kiri bawah ke kanan atas, berarti min 21 ditambah 40 ya, 40 ya, betul, ditambah 3 sama dengan berapa nih, min 105 tambah 12 berarti 90, min 93 ya. Ya betul. Min 93 tambah 2, min 91 dikurang 43 dikurang 21, 22. Betul ya? Ini saya ada yang salah. Min 21 plus 40 plus 3 ya. 43 dikurang 21. 22. Oke. Jadi kita dapatkan hasilnya ini min 113. Nah, ini ada yang mistake ya kira-kira ya. Semoga nggak ada ya. Tapi nanti bisa kita cek substitusi langsung ya. Jadi X1, X2, X3 yang kita peroleh adalah X1, X2, X3
yang kita peroleh adalah determinan A1 min 60 dibagi determinan A kita punya 145. Kemudian X2-nya kita peroleh min 84 per 145. Kemudian yang ketiga adalah min 113 per 145. Nah, ini adalah hasil yang kita peroleh untuk SPL dengan menggunakan metode Cramer. Kira-kira seperti ini. Ada pertanyaan untuk metode Cramer? Untuk nomor 16, saya rasa Anda coba sendiri ya. Siapkan juga. Cara menggunakan cara yang sama untuk 3x3, mencari determinan dari matriks koefisien, kemudian determinan dari matriks setelah ditukar masing-masing kolom terhadap P, dan kemudian menentukan solusi dari dari X1, X2, dan X3-nya. Ada pertanyaan? Dari saya cukup. Cukup ya, oke. Saya rasa masih aman ya untuk SPL minggu ini. Ada banyak contoh-contoh soal lain. Saya rasa lihat dari buku punyanya Neuhauser ya, Claudia, itu banyak juga contoh-contoh. Kemudian dari buku Aljabar Linear Anton Rores juga saya rasa banyak. Jadi bisa dicoba lah. Kalau misalnya mungkin waktunya masih cukup setelah membahas 16 soal ini, mungkin bisa kasih soal dari modul ya. Modul juga ada soal-soal. Jadi nanti saya share modul dan soal-soal tutorial ke grupnya. Seperti itu. Oke. Berarti udah beres ya untuk TOT hari ini. Yang masih ada jadwal tutorial minggu keempat, besok apa hari ini? Ada nggak? Izin menjawab Pak. Ya. Minggu keempat saya besok Pak. Besok ya, hari Jumat ya. Oke. Jadwal yang sama ya, jadwal yang biasa hari Jumat biasa ya itu ya? Atau Ya, dari jadwal yang biasa. Oke. Karena saya lihat sih dari jadwal yang kalian share di grup, kebanyakan memang hari Jumat sih. Tapi mungkin siapa tahu karena memang ada jadwal pengganti perkuliahan gitu ya. Jadi siapa tahu ada mahasiswa TPB yang menghubungi Anda untuk mengganti jadwal. Tapi sejauh ini nggak ada ya? Nggak ada yang minta ganti jadwal tutorial? Saya ada Bapak. Oh ada ya? Oh jadi, ya si Alfiandri ya? Jadi iya, Bapak. Minta hari Sabtu ya? Jadinya pindah ya? Iya Bapak, jam 10 Bapak. Jam 10, oke. Jadi saya akan coba masuk ya untuk besok sama mungkin hari Sabtu kalau misalnya ada yang pindah jadwal. Bagi yang pindah jadwal hubungi atau share di grup aja ya kalau misalnya Anda mengubah jadwal tutorial ya. Siapa tahu saya bisa masuk untuk cross check sebentar seperti itu. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa TOT kita cukup sekian. Semangat untuk tutorial besok ya, untuk tutorial minggu keempat dan tutorial untuk minggu depan. Seperti itu saya rasa. Terima kasih atas kedatangan teman-teman semua. Saya akhiri, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke. Pak izin bertanya. Ya silakan. Rekordan minggu kemarin itu belum dikirim ya Pak? Iya, saya kemarin belum sempat ya. Indi kapan tutorialnya? Masih besok sih Pak. Masih besok ya. Oke, saya coba share hari ini ya. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Izin keluar ya Pak. Ya, silakan.